Selamat datang di seri kuliah Embedded System 2. Hari ini kita membahas mengenai RTOS atau Real Time Operating System. Dalam kelas sebelumnya, di mana kita sudah membahas mengenai hardware, software, dan co-design dalam SoC, yang kesemuanya kita menggunakan standalone OS atau bare metal OS. Jadi hari ini untuk melengkapi pembelajaran kita akan membahas real-time operating system yang banyak digunakan di sistem real-time. Ini adalah outline yang akan kita bahas hari ini. Adalah pertama introduction, kemudian kita akan bahas RTOS. Berikutnya kita akan membahas RTOS di SoC Zinc 7000 di lab yang kita gunakan. Oke, sebagai pengantar dari RTOS di SoC, SoC merupakan varian operating system yang dioperasikan di environment yang banyak constraint-nya, terutama di sistem real time, di mana komputer memori, kemudian processing power itu memiliki keterbatasan. Dan beberapa contoh RTOS adalah FreeRTOS, VxWorks, PSOS, Nucleus, dan RT Linux. Nah, FreeRTOS ini selanjutnya nanti akan digunakan di Zinc 7000 yang merupakan SoC yang ada di board SAIBO yang digunakan dalam lab nanti. Nah, sebelum kita membahas RTOS lebih lanjut, ada baiknya kita membahas mengenai model Superloop standalone yang dalam kelas sebelumnya itu digunakan pada standalone OS atau bare metal OS. Nah, ketika kita memiliki sebuah aplikasi atau algoritma di real time, biasanya kita mengimplementasikannya dalam bentuk serial. Satunya akan selesai, kemudian akan dikerjakan fungsi berikutnya, dan seterusnya. Kemudian sistem akan menunggu dan memulai lagi. Contohnya di sini, sistem akan masuk ke tahap inisialisasi, kemudian biasanya akan membaca analog digital converter, mungkin akan melakukan display LCD, baru masuk ke fungsi 1, kemudian mungkin membaca port, setelah itu melihat posisi motor sampai tertentu, loop, masuk fungsi 1, ketika sudah oke, baru melakukan kontrol algoritmanya, setelah itu masuk ke drive motor, mungkin masuk ke fungsi 2, 3, 4. Kalau oke, masuk ke fungsi 6, tapi kalau nggak oke, masuk fungsi 5 dan loop. Nah, kalau sudah oke, fungsi 6, baru masuk ke posisi awal lagi. Biasanya begitu seterusnya. Nah, kelemahannya ketika model standalone ini kita ambil, selain yang serial ini ada beberapa ya tepatnya posisi OS standalone yang biasa kita lakukan di kuliah sebelumnya itu dilihat dari beberapa features-nya. Dari sisi integration dari komponen of the self itu kurang baik. Kemudian reuse code-nya ya rata-rata memiliki kesulitan sendiri, kecuali yang memang sudah mendevelop code itu sendiri. Kemudian mix processing requirement-nya mungkin fair, tapi karena ini sifatnya standalone, banyak customisasi, maka concurrent team development-nya kurang. Kemudian testability-nya fair. Kemudian mix antara hard dan soft real time-nya fair, biasa saja. Scalable-nya juga kurang. Kemudian tolerant of hardware change
fair, karena tiap kali hardware berubah ya harus bikin lagi. Nah, sementara itu pendekatan RTOS sebagai alternatif dari standalone dengan model Superloop tadi adalah tasnya dibagi-bagi. Misalnya dalam RTOS itu kita mengenal misalnya tas 1 itu akan melakukan delay sampai control cycle berikutnya. Baru perform function control dan ada output masuk ke posisi menunggu. Nah, di antara itu tas 2 nunggu interrupt, kemudian proses data dan nunggu interrupt lagi. Kemudian tas 3 mungkin menunggu message dari tas yang lain, bisa jadi tas 2, kemudian proses message, kemudian mengirim message ke tas yang lain. Mungkin tas 4 atau tas 1. Nah, tas 4 bisa jadi background processing. Nah, dilihat dari scaling dan maintenance-nya, RTOS jauh lebih baik dibanding standalone. Dari sisi integration dari komponen of the shelf itu fair, kira-kira sama ya dengan yang standalone, karena memang relatif nggak semudah OS yang kayak Linux maupun Windows. Namun di sini code reuse-nya jauh lebih baik dibanding standalone karena bisa dengan mudah diimplementasikan di perangkat yang mendukung RTOS yang sama. Misalnya RTOS, Free RTOS itu bisa di-deploy katakan di Zing 7000, kemudian keluarga Zing yang lain, mungkin TMS, Texas Instrument, di Motorola, dan lain-lain. Kemudian dari sisi mix processing requirement juga lebih bagus, concurrent team development bagus, karena masing-masing tiap tim bisa nanganin tas yang berbeda-beda. Testability-nya relatif sama, karena membutuhkan skill yang enggak nggak se-fleksibel OS yang seperti Linux maupun Windows. Kemudian scalability-nya lebih bagus karena masing-masing tas bisa dibikin secara independen, kemudian bisa dikembangkan ke banyak hardware dan bisa independen terhadap hardware. Kita cukup memanage aplikasi kita kompatibel dengan RTOS tertentu. Kemudian toleran terhadap perubahan hardware juga lebih bagus dibanding yang standalone, karena kalau standalone berarti spesifik ke hardware tertentu, kalau ini tergantung RTOS yang digunakan. Kalau RTOS-nya banyak kompatibel dengan banyak hardware, berarti begitu kita menggunakan RTOS, banyak hardware itu nggak jadi masalah. Contoh RTOS yang akan kita gunakan di SoC Zing 7000 adalah Free RTOS. Nah, Free RTOS sendiri, platform yang digunakan bukan hanya Zing 7000, tapi termasuk di sini adalah ARM, keluarga ARM, termasuk ARM7, ARM9, Cortex M3, Cortex M4, Cortex-E. Nah, yang di SoC Zing 7000 kita menggunakan Cortex E9. Kemudian Microblaze, bawaannya Xilinx, software prosesor. Kemudian ada dari Fujitsu, Texas Instrument. Jadi kalau dilihat di sini, begitu kita menggunakan FreeRTOS, maka hardware platformnya menggunakan jenis ini, aplikasi kita nggak perlu diubah. Nah, FreeRTOS kernel type-nya kita menggunakan microkernel. Kita tahu microkernel itu masing-masing tas itu diperlakukan sebagai unit server yang berdiri sendiri. Beda dengan monolithic kernel, di mana manajemen memori, devices,
jadi satu kesatuan. License-nya menggunakan modified GPL. Jika dibandingkan OS untuk embedded, itu kalau yang di beberapa kelas sebelumnya kita menggunakan standalone, maka dari sisi real time performance standalone paling cepat karena dia bisa langsung akses hardware, kita punya fleksibilitas. Sementara berikutnya adalah RTOS. Nah, RTOS sedikit lebih lambat dibanding standalone karena RTOS itu mengakses bot spesifik platform ya, sehingga aplikasinya masuk ke RTOS kernel dulu. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan komplit OS seperti Linux, Android, Windows, yang RTOS jauh lebih cepat. Namun kalau untuk performance, kemudahan kalkulasi, maka Linux, Android jauh lebih fleksibel dibanding RTOS maupun standalone.